Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah baik. wabarakatuh. Kabar baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Tiara Putri. Silakan Tiara Putri. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Tiara. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, supaya lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita tepuk semangat. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian jawab semangat. Semangat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Mengerti, Bu? Bisa, Bu. Kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kegiatan apa aja sih yang biasanya kalian lakukan di rumah? Ya, silakan Syafa. Merapikan tempat tidur, Ibu. Wah, bagus sekali ya Syafa. Ayo, siapa lagi nih yang mau jawab? Iya, Tiara Ramadhani silahkan. Mencuci piring, Bu. Wah, good Tiara. Siapa lagi nih yang mau jawab? Silahkan Gita. Bantuin Mama beresin rumah, Bu. Wah, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dalam menghemat energi, listrik, dan menggali informasinya. Dalam pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat merinci kewajiban dan hak yang ada di sekitar rumah, dapat menyimpulkan hasil identifikasi dari kewajiban dan hak yang ada di sekitar rumah, dapat mengorganisasikan informasi tentang sumber energi listrik, dan dapat menggambarkan benda yang menghasilkan energi listrik dengan tepat. Nah, Baik, Ibu. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Hari. Diharapkan anak-anak tetap semangat ya. Silakan Bapak Hari. Oke, terima kasih Bu Agita. Suara Bapak ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, Ada, Pak. sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Bapak akan share screen tentang video pembelajaran, yaitu tentang membersihkan rumah. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Share screen-nya ada nggak? Ada, Pak. Oke, disimak baik-baik ya. Nanti ada permasalahan yang harus didiskusikan bersama-sama. Membersihkan lingkungan rumahku. Di hari Minggu yang cerah terdapat kisah di suatu rumah. Di dalam rumah tersebut terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan Tuni. Mereka sedang bekerja sama membersihkan rumahnya. Seperti ayah yang membersihkan kamar mandi menggunakan sapu, sabun, dan air, ibu yang sedang memasak ikan menggunakan kompor gas, ada Tuni yang sedang mencuci pakaian menggunakan mesin cuci sampai selesai, dan ada Adi yang sedang menonton televisi. Namun, Tuni dan Adi masih menggunakan listrik sebagai sumber energi yang digunakan dengan lama. Lalu, bagaimana ya cara menghemat penggunaan listrik di rumah yang baik dan benar? Dan bagaimana kewajiban Adi yang harus dilakukan ketika anggota keluarganya sedang bekerja sama? Oke, adik-adik, videonya sudah selesai. Sekarang Bapak akan share screen pembagian kelompok untuk kalian, yaitu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama ini ada Tiara Putri, Hovifah, dan Syifa. Lalu kelompok yang kedua ada Tiara Ramadhani dan Ella. Kelompok 3 ada Syafa dan Agita. Nah, itu 3 kelompok dari kalian. Izin stop share screen terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD di grup WhatsApp, jadi adik-adik bisa melihatnya. Bapak juga akan share screen terlebih dahulu tentang LKPD-nya. Nah, share screen-nya ada nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, nah ini LKPD-nya bisa adik-adik buka juga di grup WhatsApp yang sudah diberikan. Untuk waktu pengerjaannya yaitu selama 15 menit. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Baik, Pak. Baik, Bapak. Baik. Apakah dalam pengerjaannya ada kesulitan nggak? Tidak, Pak. Sejauh ini tidak, Pak. Baik.
Baik adik-adik, karena waktunya sudah selesai, sekarang kita akan membahas mengenai hasil dari pengerjaan kalian gitu ya, secara berkelompok. Nah, baik untuk pertanyaan yang pertama itu bisa dijawab oleh kelompok 1 ya, pertanyaan 1 sampai ke 2. Nah, itu disampaikan oleh kelompok 1. Siapa yang bisa raise hand terlebih dahulu? Oke, ada Khofifah. Dipersilahkan Khofifah. Yang nomor 1 itu, Tuni mencuci pakaian tidak dengan menggunakan mesin cuci, Pak, sampai selesai. Lalu menggunakan kompor seperlunya dan menonton TV tidak secara terus-menerus. Lalu yang nomor 2, menghemat energi listrik yang digunakan, Pak. Oke, terima kasih Khofifah atas jawabannya. Sekarang kita ke nomor 3 dan juga nomor 4. Siapa yang bisa sampai nomor 5? Saya, Pak. Ya, Tiara Putri, dipersilakan. Nomor 3, ada TV, setrika, kipas angin, dan mesin cuci, Pak. Ya, Lalu nomor 4-nya. itu gambar TV dan setrika, Pak. Nomor Saya, 5-nya. ya, nomor 5-nya, kesimpulannya kita harus menghemat listrik di rumah. Oke, terima kasih Tiara Putri atas jawabannya. Sekarang dari kelompok lain ada yang beda tidak untuk jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Ya, di sini ada Ella. Ya, kepada Ella dipersilakan. Ya Pak, kelompok 2 beda. Nomor 3-nya bendanya TV, AC, rice cooker, sama udah Pak. Oke, terima kasih Ella atas jawabannya. Jadi bedanya di nomor 3 aja ya, di bendanya. Oke, good job. Sekarang ada yang beda lagi nggak dari kelompok 3? Mungkin ada yang beda. Oke, Syafa. Di sini ada Syafa. Ada kelompok 3, Pak. Kesimpulannya bahwa kita tidak boleh menggunakan benda yang energi listrik secara berlebihan, Pak. Oke, terima kasih Syafa atas jawabannya. Berarti beda di kesimpulannya ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak. Oke, Bapak izin stop share screen terlebih dahulu. Oke, anak-anak. Sekarang jawaban anak-anak itu sudah benar. Bapak akan membahas terlebih dahulu soal-soal yang dijawab oleh teman-teman. Tadi ada, bentar Bapak share screen soal KKPD-nya. Nah, di sini ada pertanyaannya itu, bisakah kalian membantu Tuni dan Adi untuk menuliskan cara menghemat penggunaan listrik di rumah yang baik dan benar? Tadi benar ya jawaban dari anak-anak, yaitu dari kelompok 1 itu menjawab, Tuni mencuci pakaian tidak dengan menggunakan mesin cuci sampai selesai. Lalu menggunakan kompor seperlunya, dan menonton TV tidak secara terus-menerus. Itu benar ya, jadi jawabannya benar. Nah, lalu untuk yang soal kedua ini, soalnya yaitu, kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh Adi ketika anggota keluarga yang lain sedang bekerja sama membersihkan rumah? Bisakah kalian membantu Adi dalam menyelesaikan masalah tersebut? Oke, jawaban dari kelompok 1 itu tadi menghemat energi listrik yang digunakan. Ya, betul ya. Jadi harus menghemat energi listrik yang digunakan di rumah Adi, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3, di sini soalnya, jika berbicara tentang listrik, coba kalian amati sumber energi listrik apa saja yang ada di rumah kalian. Nah, tadi yang menjawab ini Tiara Putri ya. Jadi jawabannya ada TV, setrika, kipas, dan juga mesin cuci. Tadi ada juga yang berbeda di kelompok 2, yaitu bedanya TV, AC, dan rice cooker, seperti itu. Lalu kita masuk nih ke nomor 4. Soalnya itu, setelah menuliskan jawaban di pertanyaan keempat, bisakah kalian gambarkan contoh benda yang menghasilkan energi listrik? Gambarlah beberapa contoh benda yang menghasilkan energi listrik yang kamu ketahui. Nah, adik-adik sudah menggambar yang nomor 4 belum? Sudah Pak. Sudah. Siapa yang mau mengasih tahu hasil pengerjaan di nomor 4 ini, yaitu bendanya? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Siapa dulu yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, di sini ada Syifa. Syifa, hasilnya sudah ada belum? Sudah Pak. Gambar TV dan setrika.
Oke, gambar TV dan setrika. Ada yang lain? Kelompok 4 sama, Pak. Kelompok 2 sama, Pak. Oke, kelompok 2 sama. Di Hovifah ini tadi menggambar apa, ayo? Saya gambar radio sama AC, Pak. Oke, radio sama AC. Nanti hasil pengerjaannya dikirim saja ya ke grup WhatsApp supaya bisa dipilai oleh Bapak. Oke, selanjutnya kita sudah membahas tentang LKPD, jadi di sini Bapak akan men-share screen tentang materinya nih. Nah, jadi adik-adik bisa menyimak materi yang Bapak berikan di share screen ini. Materi tentang kewajiban hak penghematan energi listrik di lingkungan rumahku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban di dalam rumah: menjaga kebersihan rumah, membantu pekerjaan rumah, menaati peraturan di rumah, menghemat listrik, dan lain-lain. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki oleh setiap orang. Contoh hak di dalam rumah: mendapatkan kasih sayang, mendapatkan hidup yang layak, mendapatkan makan dan minum yang sehat, tempat tidur yang nyaman, dan lain-lain. Penghematan sumber energi listrik, yaitu tindakan mengurangi penggunaan listrik yang berlebih. Hal tersebut akan mengurangi biaya penggunaan listrik dan mengurangi jumlah listrik yang terpakai. Cara penghematan sumber energi listrik, yaitu mematikan lampu pada siang hari, menggunakan lampu yang hemat energi, mematikan benda-benda yang menggunakan energi listrik apabila tidak dipakai, menggunakan mesin cuci secukupnya, menonton TV tidak berlebihan. Terima kasih adik-adik hebat. Oke, itu penguatan dari materi yang sudah dikerjakan ataupun sudah dipelajari oleh kita sama-sama di hari ini. Oke, tadi Bapak mau membahas yang nomor 5-nya, sesuai dari hasil materi yang barusan, yaitu tuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah kalian lakukan. Nah, tadi ada yang menjawab, yaitu kesimpulannya kita harus menghemat listrik di rumah, dan juga kesimpulannya yaitu kita tidak boleh menggunakan benda yang berenergi listrik secara berlebihan. Nah, jadi betul ya, kita sudah belajar tentang itu. Nah, apakah adik-adik sudah paham? Paham, Sudah Pak. paham, Pak. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah paham. Selanjutnya pembelajaran akan disampaikan oleh Ibu Septi. Dipersilakan Ibu Septi. Nah, baik. Sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, kalau begitu, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kita lakukan tadi? Ya, silakan siapa? Hari ini sudah belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dalam menghemat energi listrik dan menggali informasi dari teks bacaan, Bu. Nah, bagus ya jawaban dari Syafa. Terima kasih, Syafa. Kita telah mempelajari mengenai hak dan kewajiban kita di dalam keluarga dan juga cara untuk menghemat energi listrik, dan tidak lupa juga mengenai menggali informasi dari bacaan yang telah kita baca. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi yang harus dikerjakan dengan waktu 5 menit. Nah, silahkan kalian mulai kerjakan. Linknya akan Ibu berikan melalui chat WhatsApp dan juga Google Meet. Tidak terasa ya, sudah 5 menit berlalu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Kalau begitu, kita mulai dari nomor 1. Siapa yang ingin menjawab? Ya, bagus. Silahkan, Tiara. Soalnya, kewajiban apa saja yang harus kalian lakukan di rumah? Jawabannya, yang pertama, mengikuti aturan di rumah. Kemudian, yang kedua, menjaga kebersihan di rumah. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah, seperti membersihkan rumah. Kemudian, yang keempat, membantu anggota keluarga lain. Dan yang kelima, menghemat air dan juga listrik, Bu. Wah, good job, Tiara. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Tiara? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke nomor 2. Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan, Gita. Soalnya hal apa saja yang biasanya kalian lakukan dalam memenuhi kewajiban di rumah? Jawabannya yang pertama, membantu kakak menyapu lantai. Lalu yang kedua, membantu ibu memasak. Ketiga, menaruh barang di tempat semestinya. Dan yang keempat, mematikan lampu ketika sudah pagi. Bagus sekali, Gita, jawabannya. Apakah ada yang berbeda dengan jawaban Gita? Sama semua? Kalau begitu, kita lanjutkan saja ke soal nomor 3. Siapa yang ingin menjawab? Boleh, silahkan Ella. Ya, Bu. Yang nomor 3, soalnya menurutmu apa saja yang termasuk
dalam sumber energi listrik? Jawabannya ada batu bara, matahari, dan minyak, Bu. Wah, bagus sekali Ella. Terima kasih. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Ella? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan saja ke nomor 4. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 4? Silahkan. Iya Bu, yang nomor 4 itu barang yang memerlukan energi listrik apa saja yang biasanya kalian gunakan? Yang pertama ada TV, yang kedua lampu, yang ketiga ada gawai, yang keempat laptop, yang kelima ada kulkas, Bu. Good job, Hovifah. Nah, jawabannya sudah bagus ya. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Hovifah? Tidak ada? Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke soal nomor 5. Siapa yang ingin menjawab? Boleh, silakan Syifa. Cara apa saja yang biasanya kalian lakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik di rumah? Jawabannya yang pertama mematikan lampu jika tidak diperlukan. Yang kedua mematikan TV jika tidak ditonton. Lalu mengurangi penggunaan barang elektronik yang tidak dibutuhkan. Wah, bagus ya jawaban dari Syifa. Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Syifa? Tidak ada? Nah, berarti anak sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Nah, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Boleh kalian tuliskan komentar di kolom chat. Wah, terima kasih telah berkenan untuk memberikan komentarnya. Nah, sekarang apakah ada yang ingin menyampaikan manfaat dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini? Ya, boleh. Silahkan, Ella. Manfaatnya, kita bisa mengetahui hak dan kewajiban di keluarga dan juga cara-cara menghemat penggunaan listrik, Bu. Wah, terima kasih Ella atas pendapatnya. Nah, betul sekali ya. Di pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban kita di keluarga dan juga cara-cara untuk menghemat energi listrik. Tidak lupa juga dengan menggali informasi dari teks bacaan. Nah, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dan jangan lupa kalian harus mempersiapkan untuk materi selanjutnya yaitu energi alternatif. Nah, sebelum ditutup mari kita berdoa bersama-sama. Nah, boleh mungkin Syafa untuk memimpin doa teman-temannya? Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Syafa. Nah, terima kasih juga kepada yang lain atas perhatiannya di pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap membiasakan kebiasaan 5M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.